Sebenarnya saya nggak ngerti apa yang digugat. Nggak jelas juga dalam gugatan tuh melakukan apa yang dirugikan. Yang jelas 4 hal yang harus diketahui, bahwa saya ini dikhianati, bahwa kedua saya ini yang difitnah, yang ketiga saya ini dipecat tanpa proses peradilan partai, yang keempat saya ini dituntut lagi ke pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum. Kan lucu kan? Pertama dikhianati kenapa? SBY menjanjikan dulu membangun partai ini partai terbuka, partai modern, bukan dijadikan partai dinasti. Saya sudah mengingatkan ke Pak SBY secara tertulis pada Kongres 2015, Pak, komitmen Bapak dulu ingin menjadikan partai ini partai terbuka, partai modern, tidak sebagai partai keluarga. Saya mengingatkan, tapi faktanya, kejadiannya betul-betul beliau, ya boleh tanda kutip saya bilang, saya dikhianati. Komentar itu mengada-ngada dan juga frustrasi. Karena begini, pertama ya, saya sebetulnya tidak ingin membandingkan Demokrat dengan partai lain. Tapi juga silakan dibaca satu persatu. Termasuk sebetulnya yang kami jadikan sebagai konstitusi, yaitu AD dan ART, itu produk demokratis. Produk yang dihasilkan melalui sebuah mekanisme kongres, menghadirkan semua pemilik hak suara. Termasuk mereka-mereka itu yang mungkin kemarin ada di Deli Serdang, ya hadir di situ. Terjadilah kongres 2020 yang melahirkan AD/ART 2020. Sama seperti AD/ART sebelum-sebelumnya, baik 2015, 2013, 2010, 2005, adalah produk-produk yang demokratis, hasil kongres. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan itu tidak demokratis, tidak beralasan, karena itu prosesnya pun dilalui. Termasuk disepakatinya pasal-pasal tertentu yang menyelenggarakan tentang kongres ataupun kongres luar biasa, termasuk musyawarah daerah atau musyawarah daerah luar biasa. Itu diatur dengan baik, boleh dilakukan, bisa dilakukan, tetapi ada step-stepnya. Nah sekarang begini, katakanlah dia protes, kenapa harus ada izin ketua majelis tinggi partai? Lagi-lagi tidak berdasar, tetapi kalaupun itu tidak ada, mereka pun tidak pernah menggunakan aspek lainnya. Jadi ketika harus memenuhi 2/3 jumlah ketua DPD, sangat tidak dipenuhi. 1/2 ketua DPC tidak dipenuhi, begitu Pak. Jadi artinya mereka mencoba membangun narasi yang mendiskreditkan, mendegradasi Partai Demokrat, termasuk mengatakan Demokrat ini dinasti dan lain sebagainya. Bisa dicek. Demokrat itu berdiri tahun 2001. Sudah ada 5 ketua umum dan itu tentunya melalui proses semua dan tidak semuanya adalah keluarga, begitu. Jadi artinya itu tidak mendasar. Mempersoalkan manipulasi anggaran dasar anggaran rumah tangga, menabrak undang-undang partai politik, dengan seenaknya saja membuat anggaran dasar itu yang sebenarnya ikut prosedur dan undang-undang harus dilakukan di dalam Kongres. Tetapi anggaran dasar itu dibuat di luar Kongres, sehingga peserta Kongres pun tidak mengetahui isi dari anggaran dasar itu. Biasanya kalau misalnya anggaran dasar itu dibuat di dalam Kongres, dibacakan anggaran dasar itu, kemudian ditanya pemandangan umum dari para anggota. Setuju atau tidak, mana ada hal-hal yang tidak setuju. Nah itu yang harus disampaikan di dalam Kongres. Tetapi ini tidak sama sekali. Anggaran dasar itu dibuat mungkin di rumah, atau di Cikeas, atau di mana. Dan baru dibagi di peserta Kongres, dan peserta Kongres tidak bisa membahas itu. Beberapa peserta Kongres yang juga sekarang ini akan menjadi saksi kami di pengadilan, itu juga menyampaikan kami juga kaget karena kami tidak tahu bagaimana proses mengadakan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu di dalam Kongres yang berlangsung pada bulan Maret tahun 2020 kemarin. Untuk mengembalikan marwah Partai Demokrat sesuai dengan namanya demokratis, terbuka dan modern, yang merupakan landasan partai yang didirikan oleh para pendiri. Sekali lagi, bukan partai dinasti, oligarki yang mengarah pada tirani. Tidak ada satupun langkah yang kami lakukan untuk menjadikan partai ini partai keluarga atau partai
individu, nggak ada Mas. Partai ini adalah partai tokoh yang memang sangat bergantung sebelumnya dengan Bapak SBY, ya. Sama lah kayak misalnya, mohon maaf, kayak misalnya PDIP dengan sosok Ibu Megawati Soekarno Putri. Nggak mungkin Mas bicara mengenai PDIP tanpa Ibu Mega, bicara mengenai Gerindra tanpa Bapak Prabowo misalnya, itu kan tidak mungkin sama. Bicara mengenai Partai Demokrat tanpa Bapak SBY. Ini adalah partai-partai tokoh, ini adalah fakta. Hanya memang lagi-lagi ini adalah partai milik bersama gitu. Hanya kan lagi-lagi Mas, ini kan reproduksi isu usang dan yang mengada-ngada saja dari sana, seakan-akan ini adalah milik keluarga atau milik dinasti. Sangat tidak tepat gitu loh. Bagi saya untuk menyampaikan pesan kepada Ketua Umum dan segenap kader Demokrat di seluruh tanah air. Saya sangat merasakan apa yang para kader Demokrat rasakan saat ini. Saudara pasti marah, terhina, merasa diperlakukan sewenang-wenang, geram kepada yang berkhianat dengan imbalan uang dan iming-iming kedudukan, dan rasanya ingin membalas perbuatan mereka. Namun, sebagai orang tua di partai ini, saya tetap meminta saudara bersabar, namun gigih berikhtiar untuk mendapatkan keadilan yang sejati. Mantan kader Partai Demokrat Johnny Allen Marbun angkat suara menyerukan Kongres luar biasa partai. Politikus yang baru saja dipecat Demokrat ini mengatakan KLB menjadi solusi untuk memperbaiki partai yang kini dicap sebagai partai dinasti. Johnny menyampaikan hal tersebut lewat sebuah video yang menyatakan bahwa KLB sebagai solusi konstitusional untuk mengembalikan Partai Demokrat menjadi partai yang demokratis, terbuka, dan modern. Johnny mengatakan Partai Demokrat telah dicap sebagai partai dinasti sejak Kongres pertama di Bali pada 2005. Johnny beralasan, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi ketua umum, sedangkan putra bungsunya Edi Baskoro Yudhoyono menjadi sekretaris jenderal. Menurut Johnny, SBY melakukan pengingkaran pada fakta sejarah berdirinya Demokrat. Ia mengatakan Demokrat berdiri karena perjuangan para pendiri di seluruh Indonesia yang kemudian berjuang agar partai tersebut lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum. Demi Tuhan saya bersaksi bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali apalagi berdarah-darah sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan, kata Johnny. Johnny Allen mengatakan SBY baru bergabung setelah Demokrat lolos verifikasi KPU, dengan menempatkan istrinya Kristiani Herawati almarhumah, sebagai wakil ketua umum. SBY, kata Johnny, juga hanya memberikan uang sebesar 100 juta dalam bentuk 4 lembar treble check dalam pertemuan di Hotel Mirah, Bogor. Menurut Johnny, SBY juga baru muncul pada acara Demokrat di Hotel Kinasih, Bogor, setelah mundur dari kabinet Megawati Soekarno Putri. Johnny mengklaim saat itu dirinya sebagai ketua panitia acara. Ini menegaskan bahwa SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat, ujar politikus asal Sumatera Utara ini. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat beberapa kali membantah tudingan sebagai partai dinasti. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan partainya telah menggelar 5 kali kongres dan menunjuk 5 ketua umum berbeda. Ia pun membandingkan dengan partai lain yang belum pernah berganti ketua umum meski berkali-kali kongres. Tuduhan Demokrat partai dinasti sepertinya tidak pas dialamatkan ke kami, kata Herzaki. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan membantah tudingan sejumlah ex-kader bahwa Partai Demokrat adalah partai dinasti. Menurutnya anggapan itu hanya kebetulan lantaran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono anak dari mantan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama ini adalah menyangkut masalah kemampuan dan penerimaan pada pemegang hak suara. Jadi ini bukan dinasti, hanya kebetulan saja, kata Syarif. Menurutnya hal serupa juga terjadi di Amerika Serikat.
ketika junior George Walker Bush menjadi Presiden Amerika Serikat. Ia mengatakan hal tersebut bukan berarti ayahnya, George Bush, meminta anaknya untuk jadi presiden, melainkan melalui proses pemilihan yang sah. Sekarang ada SBY. SBY lengser, Partai Demokrat pilih ketua umum, ada yang berkualitas dipilih oleh pemegang hak suara seluruh Indonesia, ya terpilihlah hanya karena kebetulan dia AHY adalah anak SBY. Jadi ini bukan menyangkut masalah dinasti. Ini menyangkut masalah keterpilihan, menyangkut masalah kapasitas, ujarnya.